Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim, Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asran. Hadirin rahimakumullah, ikhwan fillah. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala masih telah memberikan begitu banyak sekali nikmat kepada kita. Telah begitu banyak memberikan kenikmatan-kenikmatan yang tak terhingga, yang tak terhitung, dan yang tak terduga. Ikhwan fillah rahimakumullah. Terlebih-lebih lagi kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita ini, yakni adalah kenikmatan iman, kenikmatan Islam. Karena itulah puncak dari kenikmatan. Sekecil-kecilnya iman, Allah Subhanahu wa taala akan balas dengan surga yang luasnya 10 kali lipat dunia. Ikhwan fillah rahimakumullah, pada kesempatan kali ini maka kita akan membahas tentang keutamaan daripada bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah manusia yang paling agung, manusia yang paling sempurna, manusia yang luar biasa, tidak ada bandingannya dengan yang lainnya. Hadirin rahimakumullah, ikhwan fillah. Maka semoga pelajaran kita pada kali ini bermanfaat untuk kita semua. Maka langsung saja kita baca hadis baginda Rasulullah SAW mengenai daripada keutamaan bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Lebih-lebih lagi, salawat tersebut dizikirkan di hari Jumat, karena pada hari Jumat zikir yang paling utama ini adalah bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Hadirin rahimakumullah, ikhwan fillah. Di dalam kitab Tanqihul Qaul disebutkan, qala ba'du sahabati li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka ada sebagian sahabat bertanya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu asyran liman shalla alaika marratan wahidatan. Allah Subhanahu wa taala bersolawat 10 kali bagi orang yang bersolawat kepadamu 1 kali. Hal zalika liman kana hadiral qalbi. Apakah yang demikian itu bagi orang yang dia bersolawat dengan menghadirkan di dalam hatinya, bertawajuh, menghadirkan kebesaran, keagungan baginda Nabi Muhammad SAW dalam hatinya? Maka Nabi SAW bersabda, la bal huwa likulli musallin ala ghafilin. Tidak, kata Nabi SAW. Akan tetapi yang demikian itu diberikan bagi setiap orang yang bersolat walaupun dalam keadaan lalai. Dalam keadaan lalai maknanya bukan lalai yang bukan ya. Mungkin dia tidak duduk tawajuh ya, atau tidak menghadirkan di dalam hatinya ketika bersolawat, hanya diucapkan di dalam lisannya saja. Maka kata Nabi, orang yang hanya mengucapkan sholawat saja, tidak menghadirkan di dalam hatinya, maka dia juga mendapatkan keutamaan tersebut. 1 kali bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, maka Allah Subhanahu wa taala bersolawat untuknya 10 kali. Ikhwanu fillah rahimakumullah. Kemudian lanjutan daripada hadis tersebut, wa yu'tihillahu amsalal jibal
Bahkan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan untuknya, untuk orang yang bersolawat kepada baginda Nabi SAW tadi, semisal gunung. Orang yang bersolawat tadi dalam keadaan lalai atau hanya diucapkan dalam lisannya saja tanpa menghadirkan keagungannya di dalam hati, maka dia akan mendapatkan semisal gunung. Pahalanya akan mendapatkan semisal gunung. Wal malaikatu tad'u lahu wa tastaghfirulah. Dan para malaikat akan berdoa untuknya, untuk orang yang bersolawat tadi, dan akan memintakan ampunan untuknya. Wa amma idza kana hadirul qalbi, dan apabila jikalau orang yang bersolawat tadi menghadirkan keagungan, solawat tadi di dalam hatinya, waqtas sholati, ketika solawat kepadaku, waqtas sholati alayya, ketika bersolawat kepadaku, fala ya'lamu qadra zalika illallah ta'ala, maka tidak ada yang mengetahui kadar dari pahala dia bersolawat tadi, illallah ta'ala, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah hadirin ikhwan fillah rahimakumullah, begitu besar keutamaan daripada bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Maka kita perbanyak lagi kita bersolawat, senantiasa kita melazimkan lisan kita, hati kita bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi SAW bersabda lagi, man sholla alayya sholatan wahidatan sallallahu alaihi biha ashran, wa man sholla alayya ashran sallallahu alaihi biha mi'atan, wa man sholla alayya mi'atan sallallahu alaihi biha alfan, wa man sholla alayya alfan lam tamassahun nar. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang bersolawat kepadaku satu solawat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan bersolawat untuknya dengan 10 solawat. Wa man sholla alayya ashran, barang siapa yang bersolawat kepadaku 10 kali, sallallahu alaihi biha mi'atan, Allah akan bersolawat untuknya sebanyak 100 kali. Wa man sholla alayya mi'atan, sallallahu alaihi biha alfan, barang siapa bersolawat kepadaku 100 kali, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan bersolawat untuknya sebanyak 1000 kali. Wa man sholla alayya alfan, dan barang siapa yang bersolawat kepadaku 1000 kali, lam tamassahun nar, maka api neraka tidak akan menyentuhnya. Begitu besar hadirin rahimakumullah ikhwan fillah bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dan terlebih lagi yang kita harapkan adalah syafaat beliau nanti pada hari kiamat. Maka salah satu untuk mendapatkan syafaat baginda Nabi SAW ini adalah bagaimana kita senantiasa memperbanyak sholawat untuk beliau. Nabi SAW bersabda, inna awlan nasi bi yawmal qiyamah aksaruhum alayya sholatan. Orang sesungguhnya yang lebih utama, manusia yang paling utama di sisiku pada hari kiamat adalah mereka yang paling banyak sholawat kepadaku. Maka dijelaskan di sini ayat aqrabuhum, orang yang paling dekat minni, orang yang paling dekat nanti dariku fil kiamah, pada hari kiamat, wa ahaqqahum bisyafaati, dan orang yang paling berhak untuk mendapatkan syafaatku pada hari kiamat, aksaruhum alayya sholatan fid dunya, mereka adalah orang yang paling banyak bersolawat untukku ketika di dunia. Kata Nabi, seutama-utamanya manusia di sisiku pada hari kiamat adalah mereka yang paling banyak bersolawat kepadaku. Maka dijelaskan di dalam syarah kitab Tanqihul Qaul bahwasanya adalah yang paling utama, maksudnya ini adalah yang paling dekat, aqrabahum minni, orang yang paling dekat dariku fil kiamah, nanti pada hari kiamat, wa ahaqqahum bisyafaati, dan orang yang paling berhak mendapatkan syafaatku nanti pada hari kiamat adalah aksaruhum alayya sholatan fid dunya, adalah mereka yang paling banyak bersolawat kepadaku nanti ketika di dunia. Maka inilah kesempatan kita ikhwanu fillah
kita senantiasa dawamkan, perbanyak lisan kita, hati kita bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi SAW bersabda lagi, man sholla alayya fi yaumin mi'ata marrah qadallahu lahu mi'ata hajat. Begitu banyak kita hidup di dunia ini, keinginan-keinginan, hajat-hajat, masalah-masalah, angan-angan yang kita pikirkan. Begitu banyak hajat-hajat yang kita inginkan. Maka salah satu untuk memudahkan kita agar Allah Subhanahu wa taala tunaikan hajat-hajat kita, keinginan-keinginan kita adalah dengan cara wasilah memperbanyak sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Maka ada satu hadis yang menyebutkan dari baginda Nabi SAW, man sholla alayya fi yawmin mi'ata marrah qadallahu lahu mi'ata hajat sab'ina minha li akhiratihi wa salasina minha li dunyahu. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang bersolawat kepadaku pada satu hari, dalam satu hari bersolawat kepadaku mi'ata maratin sebanyak 100 kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan menunaikan hajat-hajatnya sebanyak 100 hajat. Sab'ina minha li akhiratihi, 70 di antara hajatnya adalah yang ditunaikan. Sab'ina minha, 70 di antaranya adalah li akhiratihi, hajat untuk akhiratnya. Wa salasina minha li dunyahu, dan 30 di antaranya lagi adalah hajat dunianya. Nah, ikhwanu fillah rahimakumullah, inilah keutamaan daripada bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang masih banyak lagi keutamaan-keutamaan, fadilah-fadilah yang belum kita ketahui. Maka sedikit fadilah ini semoga bermanfaat untuk kita semua, menjadikan kita semangat untuk membasahi lisan kita, menyibukkan hati kita dengan bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Mungkin cukup sekian pembahasan kita kali ini. Kita akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. أستغفر الله